tubuh saja, tidak ada kepala. Di samping wayang tuh. Ya. Waduh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Mr. Reza. Di video kali ini kita nggak buat video prank pocong lagi. Nah, di video kali ini kita akan mau nanya Bang Wayan. Di sini katanya dia hidup dari kecil, lahir di sini di kuburan ini. Ini kuburan kan? Ya, Ya, di kuburan. Nah, di sini kita mau dengar ceritanya dia sering menemukan hal-hal yang di luar dugaan ya. Nah, dia akan menuturkan cerita tentang dia selama di dalam kuburan ini, guys. Gimana, Bang? Ya, kalau di sini biasanya sih di pembakaran yang sering terjadi ada cewek berambut putih sama kuda api. Oke, gimana penuturannya dan keseruannya jangan di skip. Oke, saksikan terus kami di channel Mr. Reza. Di channel Mr. Reza. Ini pohon apa nih, Bang? Kalau ini pohon bule. Ya, Nah, di sini pocong kembar. pocong kembar. Ya, benar. Yang pocong kembar itu gimana nih? Yang pocong kembar itu sama, itu kembar. Nah, terus dia itu memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, yang satu usil, yang satu tidak usil. Biasa ketemunya sama pocong kembar itu sekitar jam berapa, Bang? Minimal kalau ketemu pocong itu jam 2, jam 3, jam 4 malam. Ya. Selama di sini Bang tuh udah berapa kali ketemu sama pocong kembar? Kalau selama di sini sudah 147 kali kita ketemu. Satu, Ya. empat banget ketemunya Bang. Ya. Tapi enggak usil atau gimana kayak sama abangnya? Kalau sama saya sih sudah biasa. Sudah biasa. Ya, emang pertama-pertama emang usil sih. Usil. Ya. Nah, dan sering di sini rumahnya. Selokan ini. Ini tempat apa nih Bang? Nah, kalau di sini tempat orang duduk-duduk seperti apa ya? Lembang misalnya. Nah, di sini mereka pada duduk yang bagi yang menembang itu. Nah, di situ sering terjadi keusilan dari mereka. Itu kayaknya anak ular itu Bang. Yang mana? Itu. Oh iya, benar sekali. Coba diperhatikan coba. Ya, benar-benar anak ular. Nah, itu ular hijau itu. Itu ekor merah itu. Iya, ekor merah. Ini pasti ada indunya di sini. Ya, benar sekali. Bisa kita lihat yang satu? Oh, silakan. Nah, kalau ini tempat pedande mengede atau dandak. Ini. Apa? Pedande atau dandak di sini. Ya, pemuka agama atau ya. Ini. Nah, dan misalnya ada orang dari Pagesangan yang meninggal atau meninggalnya di rumah sakit. Nah, di sini ditaruh jenazahnya. Tidak boleh dibawa pulang. Tidak boleh. Berarti Dia ada di sini masih. Ada. Ada. Ya. Nah, kecuali kalau meninggal di rumah, ya bisa di rumah. Gitu. Nah, dan di sini seringkali saya melihat yang kasih gentayangan duduk-duduk di sini. Dia duduk di sini. Ya, benar. Biasanya sering muncul jam berapa itu? Minimal kalau itu munculnya itu jam 12, jam 1. Sudah mulai. Ya, sudah mulai jam 12, jam 1. Agak lain sekali juga. Ya, betul sekali, betul. Ya, memang agak lain. Saya juga merasakan, tapi sudah biasa. Ada suara anjing tuh bro. Bisa didengar. Oh, silakan, bisa. Dari sini. Nah, kalau di sini tempat pembakaran mayat. Ya, benar sekali. Ini tempat pembakaran mayat.
Boleh. Oh, silakan. Bisa, silakan. Mari. Ya, benar sekali. Terus kalau yang bagian sini pernah melihat sesuatu atau gimana Bang? Kalau saya sering lihat itu cewek cantik berambut Cewek putih. cantik. Ya, cewek cantik berambut putih dan kuda api. Biasanya kalau keluar, kalau di sini Kalau di sini biasanya dia duduk-duduk. Kalau yang cewek itu duduk-duduk, kadang sering komunikasi gitu, motivasi kita dari ngomong sama mereka gitu. Dan betulnya lebih banyak makhluk yang tidak kelihatan daripada di dunia ini seperti kita. Ya. kalau boleh tahu di sini tempat apa ya? Di sini tempat pembakarannya Pembakaran ya mayat. Ya, di umat Hindu ya. ya bagi umat Hindu. Biasanya setelah dibakar terus Setelah dibakar, kita taruh di sana dulu. apanya ditaruh? Itu abunya. Abu. Ya benar, abu. Nah, dan setelah itu akhirnya ya pedandunya yang datang untuk mengupacarainya selesai itu dibawa ke pantai. Hanya dilarung ke pantai. Ya betul. Biasanya di sini pernah nggak selain wayan atau ada orang iseng yang lewat terus dia merasakan aura apa di sini? Pernah ada kejadian nggak selama wayan tinggal di sini kan? Mungkin Selama ada orang sekitar yang lewat atau yang pernah merasakan apa yang wayan rasakan. Kalau wayan kan sudah terbiasa mungkin di ya sini kan. benar. Mungkin ada orang selain wayan yang pernah merasakan hal-hal yang seperti wayan alami tapi mereka belum siap gitu bahasanya. Ya kalau itu sih ada dulu. Pertama mereka itu saya sudah diingatkan, jangan kencing di pohon puli kembar. Yang tadi wayan bilang Ya, ya, benar. besar tadi itu. Ya. Oke. Nah, dia itu sudah saya kasih tahu, tapi tidak menghiraukan kata-kata saya. Nah, dan selama itu saya juga tidak mengasih tahu dia sering kencing di pohon puli kembar itu. Nah, dan selama 1 bulan dia tidak bisa kencing karena alat kelaminnya bengkak. Oke guys. Oke cukup untuk review tempatnya cukup. Untuk lebih selanjutnya mari kita dengarkan lebih seksama di tempat kita nge-review nanti. Oke. Ditunggu, jangan skip biar lebih penasaran. Oke. Oke guys, sebenarnya kita mau ke kuburan, mau lanjutin video kita ini, tapi kita dilarang masuk di sana. Alasannya kita nggak tahu apa dilarang. Alasannya apa Bang? Ya, karena di sini alasannya itu seperti apa ya? Banyak ular juga dan seperti apa namanya? Banyak gangguan dari di sini. Ambil gambar nggak apa-apa Bang? Oh, silakan diambil saja. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai masuk ke dalam sana. Ya, nggak boleh. Ya, kita guys, kita nggak dibolehkan masuk, takut kita berbahaya. Orang di sini juga masih ragu-ragu lihat kita masuk di sana. Oke, lanjut. Kuburannya seperti itu. Di dalam ini sangat luas sekali ya. Ya, benar. Di sini sampai di sana itu. Saya nggak berani sampai melangkah sampai sini.
Tuh. Pulang. Oke guys, kuburan kita nggak berani melangkah ke dalam. Cukup sampai sini kita lihat ini kuburan sangat luas di sini sampai di sana. Nah, cuman kita berani sampai di sini aja. Kita takut terjadi hal yang nggak kita inginkan guys. Bisa center nggak? Bisa zoom. Ini di sini di bawah. Kayak orang jalan tuh lihat. Udah, nah, dibiarin ya, biar nggak apa-apa. Yang gini saja. Oke, cukup dah, kita pindah aja ya. Oke, mari. Oke teman-teman, kalian udah lihat tadi kita udah keliling-keliling ya. Nah sekarang kita mau dengar penuturan Bang Wayan ya, dari selama dia di sini 17 tahun di tempat kuburan ini Bang ya. Iya, benar. Ya, apa yang dialami selama 17 tahun ini, kita mau dengar apa penuturan Bang Wayan. Oke Bang. Oke, kenalkan nama saya Wayan Arsana Sedana. Orang tua saya pemangku, sudah 30 tahun di sini orang tua saya. Nah, dan saya 17 tahun dari lahir saya di sini. Nah, dan pengalaman saya di sini cukup rumit dan cukup parah juga. Nah, pas saya waktu lahir, saya itu diincar sama leak dan kuntilanak. Dan saya itu diinginkan karena yang diinginkan itu darah saya. Nah, dan selama saya tinggal di sini banyak gangguannya. Pertama, pengalaman saya dulu perkenalannya saya sama pocong kembar. Nah, kira-kira waktu pertama kali Wayan nih, berarti sosok yang pertama kali Wayan ketahui selama tinggal di sini adalah sosok pocong kembar. Ya, Kira-kira waktu Wayan ketemu sosok pocong kembar itu di umur berapa ya? pas saya ketemu sama pocong kembar itu umur saya baru 7 tahun. 7 tahun itu? Ya, 7 tahun. 7 tahun. Oke. Berarti itu sekitar di tahun 2011 ya? Ya, benar. Oke. Nah, mungkin karena pertama kali ketemu dengan sosok yang belum pernah Wayan bayangkan selama pikiran Wayan umur 7 tahun itu kan, apa pertama kali yang Wayan rasakan? Apakah Wayan sedikit takut atau bagaimana? Silakan diceritakan. Oh, ya, pertama kali pas saya menemukan pocong kembar itu seperti tanda tanya. Saya ingin tahu siapakah dia. Nah, dan saya mencari dia kemanapun, tapi tidak ditemukan sampai sekarang. Nah, dan pas umur saya 16 tahun, saya temukan di Puli Kembar. Puli Kembar tadi yang besar? Ya, benar, yang besar itu. Ya. Nah, dan selama itu saya diajak ke alamnya mereka. Oh, pernah diajak ke alam mereka? Iya, benar. Itu waktu Wayan diajak ke alam mereka itu ya, mungkin itu waktu dalam keadaan bawah sadar apa sadar? Sadar. Berarti dalam keadaan sadar? Ya. Itu waktunya itu malam? Malam jam 11 malam. Ya, sudah malam. Nah, Ya. kira-kira waktu posisi dalam Wayan, mungkin maaf sebelumnya, Ya, apakah bisa ya. kita ceritakan selanjutnya nih? Iya, bisa. Oke. Tadi seperti yang saya bilang tanya kan, Wayan diajak ke alam mereka dalam keadaan bawah sadar. Ya. Berarti itu sampai sekarang masih terasa di pikiran Wayan dan hatinya Wayan tuh. Bagaimana, bisa diceritakan pertama kali hal itu terjadi di Wayan? Ya, pas pertama kali itu terjadi, saya itu shock, kaget. Karena ribuan orang yang di sana kalah sama di dunia ini. Maksudnya
maksudnya ribuan orang, maksudnya ribuan sosok makhluk Ya, halus benar. itu. Itu bukan orang namanya makhluk Ya, halus namanya. ya makhluk halus itu. Orang banyak itu. Iya, betul. Itu jadi kaget gitu. Mm-mm. Berarti itu ternyata setelah Wayan kesana, Wayan menemukan hal ada banyak makhluk halus. Ya. Ternyata sosok itu lebih banyak dari kita. Benar. Oke. Nah, Nah, setelah Wayan diajak ke sana, mungkin pernah komunikasi sama makhluk siapa aja selain itu di waktu posisi di alam mereka itu loh. kalau pas di alam mereka itu saya kenalan sama Tuyul. Nah, dia itu agak cerewet orangnya. Sosoknya cerewet. Ya, sosoknya itu cerewet. Nah, dan dari sana saya diperkenalkan sama yang lain. Seperti Sundal Bolong. Pernah ketemu juga. Ya, benar. Sundal Bolong. Tapi bentar, saya penasaran Sundal Bolong. Apakah benar dia bolong atau bagaimana ini? Ya, benar bolong. Apanya bolong? Di punggungnya. Sosoknya mukanya seram atau Mau sosoknya itu seperti muka biasa. muka biasa, cuman di Oh, punggungnya bolong. Sundel Ya. bolong tuh sama dia kuntilanak sundel bolong sama ya. Iya, sama dia. Terus, nah, dan setelah saya kenal sama si Sundal Bolong itu, nah dan terus saya diperkenalkan sama Genderuwo. Dan Iya, sosok besar. iya besar, hitam. Berarti selama Wayan di sana, Iya, kira-kira kan waktu kejadian itu jam 11 malam. malam. Iya. Nah, setelah Wayan sadar, dalam keadaan sadar dibawa ke sana, terus bagaimana cara Wayan waktu itu kembali lagi ke dunia Wayan? Nah, waktu itu saya disuruh makan bunga. Di alam mereka. Ya, itu caranya untuk balik ke dunia kamu. Yaitu bunga Jepun. Pun Ya, pertama bunga Jepun. ya Terus? bunga Jepun itu empat. Empat. Lawean 4. Ya, lawean 4. Terus bunga putih lawean 5 Oke. sama merah 6. Ya. Nah, dan setelah saya makan bunga itu, saya kembali ke dunia nyata. Ke dunia Wayan lagi gitu. Ya, Misalkan ada orang meninggal di rumah sakit, ya, itu tidak boleh langsung, artinya tidak boleh dulu dibawa ke rumah dan langsung dibawa ke sini ya. ya benar. Pasti pernah ada kejadian warga yang meninggal di rumah sakit, kejadiannya mungkin malam Ya, sekitar jam, misalkan pernah kejadian, ada nggak dulu ada yang meninggal malam hari terus langsung dibawa ke sini? ada. Ada. Ya. Sekitar jam berapa itu dia meninggal? Waktu itu ada orang meninggal jam 10.30 Malam. ya, malam. Langsung dibawa ke sini berarti? Ya, langsung dibawa ke sini. Nah, mungkin waktu dibawa ke sini itu kan, apakah Wayan pernah melihat langsung, misalkan kayak sosok-sosok yang penunggu di sini, apakah dia menyambut atau biasa saja gitulah waktu kalau ada yang meninggal malam hari langsung dibawa ke sini tuh, apakah ada sambutan dari sosok-sosok yang ada di sini gitu? Ada. Gitu. Soalnya apa namanya, yang mati atau kecelakaan itu disambut dia. Soalnya belum waktunya pulang. Disambut dari oleh sosok-sosok yang ada di sini. Iya, karena dia itu mayat baru. Misalkan yang sepenglihatan Wayan, nah karena dia sendiri yang belum pernah lihat ya, Iya. mungkin Wayan itu melihat sosok itu sambutannya seperti apa itu loh. Kalau boleh diceritakan ini, kalau boleh, mungkin kita penasaran kan, belum ada kita pernah dengar selama ini sambutannya itu mungkin seperti apa gitu, apakah mereka menunggu atau duduk di atas ambulan atau sosoknya muncul acak atau bagaimana? Nah, kalau yang menyambut itu sering berbaris dia. Berbaris itu ya? Iya, berbaris.
dia menunggu di pintu depan gerbang. Ya, dan menunggu jenazah itu datang. Di sini guys kita sudah sedikit mendengar suasana sudah agak merinding ini. Jadi nggak apa-apa nih kita lanjutkan lagi nih pertanyaan-tanyanya. Silakan. Tadi juga Wayan sempat cerita kan. Dari awal kita tanya Wayan itu pertama kali sosok yang ditemukan adalah sosok pocong kembar. Gimana Zah? Tadi ini kan nggak oke. Setelah itu Wayan di sini itu apa namanya ya? Kalau kita bilang sudah terbiasa ya. Ya, sudah terbiasa. Cuman ada hal yang agak seram lah yang saya takutin itu kan. Kemungkinan ada yang sosok yang tidak senang dengan keadaan Wayan di sini. Ya ingin bener-bener tidak ada loh Wayan di sini. Ada nggak pernah Wayan temukan orang sosok yang tidak senang dengan Wayan? Kalau itu tidak ada. Tidak ada ya. Ya, tidak ada. Ya, Berarti Wayan sudah terbiasa bermain sama mereka. ya sudah terbiasa. Pada bermain apa aja ya? Kalau dulu saya waktu masih kecil itu main bola sama main kelereng. Bermain bola. Ya, bermain bola dan kelereng. Di alam mereka gitu. Di alam sini. Alam sini ya. Ya, tapi caranya itu beda. Bola itu dia melayang. Tidak seperti Biasanya ya. ya, tidak bisa seperti biasanya. Sama juga seperti main kelereng juga melayang. Kelerengnya melayang gitu ya. Iya, Sana melayang. kemari. Heeh. Berarti pro player. Oke. Nah, kalau boleh tahu ya, ini rumah apa ya sebelah ini? Nah, kalau di sini dulu rumah saya dulu tinggal di sini. Oh, masa rumahnya itu? Ya, di sini rumah saya dulu. Nah, Di dalam kubur di sini tuh rumahnya. iya, Luar biasa teman-teman. ya di sini rumah saya. Nah, dan sekarang sudah menjadi gudang kompor. Nah, Kompor apa? Pak? itu kompor mayat pakai bakar. Pembakar. Ya. Untuk kremasi Ya, kremasi. jenazah itu. Iya, jenazah. Mungkin bisa di rumah itu agak serem. Apakah di sana ada penunggunya juga ya? Ada Ada ya? kakek-kakek sering jongkok di situ di depan. Nah, dia yang jaga rumah itu sekarang. Sosok kakek-kakek. Ya. Nah, dan orang juga mau sembahyang malam-malam pada lari pulang, tidak ada yang berani. Tadi kan penunggunya itu sosok kakek-kakek kan ya? Ya, benar. Itu saya lihat ruangannya kan agak sempit ya. Ya, Itu bisa dilihat itu kira-kira sekitar 3 meter kali 3 meter lah ya. iya benar. Menurut saya. Di sana kan Wayan satu keluarga nih. Ya, Ada orang tua, bapak, sama saya. ibu, dan Wayan. Ya, Wayan tinggal di sana, apakah Wayan tidur bersama atau pisah tuh? Bagaimana ya? kalau pas saya tinggal di sana, ibu sama bapak di dalam, saya di luar itu. Lebih sering tidur di luar Wayan. Iya. Terus selama Wayan tidur di luar itu, Wayan sering ditemani atau bisa dibilang ada yang mendampingi tidur bersamaan atau bagaimana ya? Mungkin Wayan pernah tidur tiba-tiba kebangun, entah sengaja untuk kencing atau tiba-tiba kebangun ke bawah mimpi, atau tiba-tiba saat Wayan buka mata itu, apakah Wayan pernah melihat sosok yang paling seram yang Wayan anggap? Ya, selama itu pas saya tidur di luar tidak seram sih. Sudah sering. Itu menurut Wayan Ya. ya, itu menurut Wayan. Kira-kira apa sosok yang pernah Wayan lihat selama, maksudnya bukan sih selama tinggal sana, kita kan manusia biasa ya, Ya, kadang-kadang kita waktu lagi tidur tuh tiba-tiba kebangun, pasti kita sering kepikiran loh, saya ngeliat apa, bisa sedang di apa. Mungkin Wayan pernah waktu lagi tidur kebangun, apa yang Wayan lihat? Kalau biasa sih saya
waktu membangun itu cuma tubuh saja, tidak ada kepala. Di samping wayang itu. Ya, Waduh. Udah? Pernah ngalamin tuh? Nggak pernah. Belum pernah. Berarti besok harus coba kamu tidur di sini sekali tuh. Boleh. Hah? Boleh. Kalau saya gak berani dah. Ampun dah. Ampun Bang Jago. Oke. Oke, kembali lagi. Sekarang kan katanya sudah jadi tempat penyimpanan kompor kremasi nih ya. Nah, selama jadi tempat penyimpanan itu, jadi mungkin apa ya, sosok yang di sana kan berbeda-beda kejadiannya gitu. Apa yang sekarang sering terjadi di sini di rumah ini? Kalau sekarang kompor itu bisa nyala sendiri. Tiba-tiba nyala sendiri. Ya, Berarti malam itu berisik seolah-olah ada suara kompor. ya, dan gas itu melayang juga. Pernah melayang juga? Iya, pernah melayang. Terus setelah kejadian itu Wayan bagaimana reaksinya terhadap apa ya, kejadian-kejadian seperti itu? Ya cukup terkejut karena apa namanya ya, baru ngelihat kompor nyala sendiri sama gas melayang. Pertama kali tuh selama Iya. tinggal di sini ya. Heeh. Karena sebelumnya kan memang belum jadi tempat penyimpanan kan ya. Iya, betul. Oke. Dan sering sekali saya melihat arwah kecelakaan yang sedih karena belum siap waktunya pulang. Pulang meninggal. Ya, pulang meninggal. Nah, dan itu juga kadang minta tolong sama saya, berpesan untuk membelikan kesukaannya dia, permintaan terakhir dia. Posisinya bisa di kira-kira dia tuh duduk sambil bersedih atau berdiri tuh langsung Wayan langsung disamperin tuh bagaimana? Terkadang sih saya yang nyamperin. Oh, terus waktu pertama kali itu apa Wayan tanyakan ke dia? Nah, saya bertanya kadang kenapa kok bisa kecelakaan. Ada juga yang bilang karena saya mabuk. Nah, dan di situ saya mengerti apa yang dia inginkan, seperti permintaan yang terakhir. Terus saya kasih tahu orang tuanya. Dan orang tuanya pun langsung datang membawakan keinginannya dia. Oke. Berarti dari semua dari semua pembahasan dari awal sampai terakhir ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua orang yang meninggal itu siap meninggal. Dan seperti yang saya bilang terakhir tadi, ada sosok juga, sosok arwah yang bersedih karena dia itu meninggal dalam keadaan masih muda. Saya nggak bisa berkata-kata apa lagi karena situasi sudah larut malam. Mungkin sebagai penutup, Bang Reza, apa yang perlu disampaikan oleh Bang Reza kepada para penonton agar lebih bijak menanggapi video kami? Kami hanya berbagi kisah tentang teman kami, yaitu Bang Wayan. Oke Bang Wayan, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya lagi. Mungkin ada masukan dari teman-teman buat kami biar video kami ini lebih menarik lagi. Gimana Bang Reza? Ini juga sudah larut malam nih Bang Reza. Waktu udah pukul mau jam 12. Kami juga nggak berani di sini terlalu lama karena ada himbauan dari Bang Wayan agar tidak terlalu malam. Karena kami juga kalau udah jam 12 katanya kita harus jaga-jaga sama saya, jadi nggak berani, dan kita masih di lingkungan kuburan ini ya. Iya, benar. Masih di lingkungan kuburan.
Oke, videonya sampai segitu aja teman-teman ya. Mungkin video selanjutnya kita akan ke rumah sakit ya. Ya. Kita akan rumah sakit umum kalau diizinkan ke sana, dan kata di sana itu sangat angker gitu. Orang di luar aja ketakutan gitu pakai motor, apalagi di dalamnya gitu kan. Nanti mungkin kira-kira 3 hari 4 hari atau cepatnya lah kalau kita diizinkan masuk di sana. Oke, sampai segitu videonya. Makasih Bang Awayan ya. Ya, siap. Oke. Tonton video selanjutnya, oke teman-teman ya.